Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Good morning everyone. How are you today? Semoga selalu sehat ya. Sudah siap belajar Ananda hebatnya Miss? Pasti sudah siap kan? Apa sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Kalau sudah, kita berdoa dulu ya. Before we start to study today, let's pray together. Raise your hand and now down your head. Pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali materi kita sebelumnya, yaitu rangkuman materi dari tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Adapun materi pokok kita hari ini, yang pertama PPKN, aturan merapikan benda dan aturan ketika meminjam barang orang lain. Bahasa Indonesia membedakan ciri dan bentuk berbagai jenis benda, membedakan berbagai pembuat benda. Matematika, pengurangan dua bilangan tanpa teknik meminjam, hubungan pengurangan dan penjumlahan. Dan yang terakhir SBDP, yaitu membuat karya kerajinan dari tanah liat atau membuat lukisan dari pasir. Muatan pelajaran yang pertama yang akan kita pelajari yaitu PPKN. Menjelaskan aturan merapikan benda. Nah, perhatikan gambar di samping. Ada seorang anak yang bernama Jonas sedang merapikan mainannya. Nah, selesai bermain, Jonas selalu merapikan mainannya. Kamar Jonas menjadi rapi kembali. Jika disimpan dengan baik, mainan akan lebih terawat. Selain merapikan mainan, Jonas juga merapikan benda-benda lain. Merapikan mainan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Jonas. Aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Jika aturan di rumah tidak dipatuhi, akan membuat keadaan rumah menjadi berantakan. Menjelaskan aturan ketika meminjam barang orang lain. Nah, perhatikan gambar yang Miss tampilkan. Ada dua orang anak yang sedang bermain. Nah, salah satu dari dua orang anak tersebut ingin meminjam mainannya temannya. Nah, perhatikan ya percakapannya. Bolehkah aku meminjam mainanmu? Terus dijawab, tentu saja Udin. Nah, barang yang kita pinjam harus kita jaga dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu aturan ketika meminjam barang orang lain. Berikut aturan-aturan lain ketika meminjam barang orang lain. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus meminta izin kepada pemiliknya. Yang kedua, kita harus berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut. Dan yang ketiga, kita harus menjaga barang agar tidak rusak. Dan setelah barang digunakan, sebaiknya langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Dan yang kelima, yaitu jangan lupa berterima kasih saat mengembalikan barang kepada pemiliknya.
menggunakan benda sesuai fungsinya. Dedi dan Jonas bermain kapal kertas di teras rumah. Setelah selesai bermain, banyak sisa kertas berserakan. Dedi menyapu menggunakan sapu ijuk. Jonas membuang sisa kertas yang terkumpul ke tempat sampah. Nah, Dedi dan Jonas menggunakan benda sesuai kegunaannya. Sapu ijuk untuk menyapu dan tempat sampah untuk membuang sampah. Nah, anak-anak hebat, tahukah kalian benda yang digunakan akan lebih awet atau tidak cepat rusak? Dan hal tersebut juga dapat menjaga keamanan dan keselamatan kita. Perhatikan contoh penggunaan benda-benda berikut sesuai fungsinya. Nah, yang pertama, bermain ayunan tidak sambil berdiri. Dan yang kedua, menggunakan alat kebersihan yang sesuai. Dan yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok. Muatan pelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Membedakan ciri berbagai jenis benda. Perhatikan gambar di sampingnya, Nak. Di sini Jonas dan Dedi sedang bermain. Nah, mainan-mainan tersebut memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Bentuk bola berbeda dengan papan catur. Warna baju Jonas berbeda dengan warna baju Dedi. Ukuran mobil-mobilan berbeda dengan ukuran kelereng. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Membuat kalimat perbandingan dua benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki berbagai ukuran. Ada benda berukuran besar dan ada benda berukuran kecil. Contohnya, bola basket berukuran besar dan bola pingpong berukuran kecil. Nah, perhatikan gambarnya Miss ya, Nak. Di sini ada dua orang anak yang sedang bermain boneka. Kita dapat membandingkan benda menggunakan kosakata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Ukuran boneka Komang berbeda dengan boneka Mei. Boneka Komang lebih besar dari boneka Mei. Jadi, jika dibalik, boneka Mei lebih kecil dari boneka Komang. Menyebutkan ciri-ciri benda pada percakapan. Nah, perhatikan percakapannya. Kita sama-sama baca ya, Nak. Mei sedang bercakap-cakap dengan Komang. Hai Komang, apa kamu sudah siap untuk ulangan matematika nanti? Aku sudah siap, Mei. Aku sudah belajar semalam. Tapi aku lupa memasukkan tempat pensilku ke dalam tas setelah belajar. Kamu bisa meminjam pensilku, Komang. Aku membawa dua pensil. Ada pensil yang berwarna merah dan biru. Kamu mau meminjam yang mana? Wah, kamu baik sekali. Kalau begitu, aku pinjam pensil merah saja ya, Mei. Karena pensil merah lebih pendek dari pensil biru. Jadi, kamu bisa memakai pensilmu yang lebih panjang. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Mei. Nah, pada percakapan di samping, Komang dan Mei menyebutkan beberapa ciri pensil yang akan mereka gunakan. Komang akan menggunakan pensil berwarna merah dan berukuran pendek.
dan Mei akan menggunakan pensil berwarna biru dan berukuran panjang. Membuat kalimat perbandingan. Mei meraba permukaan ubin lantai teras rumah. Permukaan ubin halus, lalu Mei meraba batu yang ia temukan di pekarangan. Permukaan batu berbeda dengan ubin. Permukaan batu kasar. Nah, kalimat perbandingan antara ubin dan batu adalah permukaan ubin halus sedangkan batu kasar. Setiap benda memiliki ciri permukaan. Ada benda yang permukaannya halus, ada juga yang permukaannya kasar. Contoh benda yang memiliki permukaan yang halus antara lain sebagai berikut. Ada gelas, bola pantai, cermin, dan sendok. Sedangkan contoh benda yang memiliki permukaan yang kasar antara lain sebagai berikut. Ada bola basket, kesek, ban, dan batu. Membedakan berbagai bentuk benda. Komang mengelap kaca jendela. Kaca jendela di rumah Komang berbentuk segi empat. Permukaan kaca jendela adalah halus. Sedangkan di sini gambarnya Jonas menyikat ban mobil. Permukaan ban mobil kasar. Ban mobil berbentuk lingkaran. Nah, kita dapat membedakan setiap benda berdasarkan bentuk dan permukaannya. Membedakan berbagai bahan pembuat benda. Setiap benda dapat terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Pemilihan bahan disesuaikan dengan kegunaan setiap benda. Misalkan contohnya, meja, bangku, dan lemari terbuat dari kayu. Kayu dipilih karena sifatnya yang keras dan kuat. Balon, ban, dan karet gelang terbuat dari karet. Karet dipilih karena sifatnya yang lentur. Nah, sedangkan buku, majalah, dan koran terbuat dari kertas. Kertas dipilih karena ringan. Kaca jendela, akuarium, dan gelas terbuat dari kaca. Kaca dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air, dan tembus pandang. Selanjutnya, muatan yang ketiga adalah matematika. Pengurangan dua bilangan tanpa teknik menyimpan. Ingat ya anak-anak hebat, hasil pengurangan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun pendek. Perhatikan contoh berikut. Ibu memiliki persediaan 45 cangkir. Saat ada tamu, sebanyak 12 cangkir digunakan. Berapa sisa cangkir yang belum digunakan? Nah, karena 45 cangkir sedangkan 12 cangkir digunakan. Jadi, kalau digunakan berarti itu dikurangi ya, Nak. Oke, cara penyelesaiannya yaitu kalimat matematikanya 45 dikurang 12 sama dengan titik-titik. Nah, tadi agar lebih mudah, maka kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Oke, tahap pertama yaitu kurangkan dulu satuannya. Nah, satuannya di situ 5 dan 2. Jadi, 5 satuan dikurang 2 satuan sama dengan 3 satuan.
Nah, dan tahap kedua yaitu kurangkan puluhannya. Nah, di situ puluhannya 4 kurang 1. Jadi, 4 puluhan dikurang 1 puluhan sama dengan 3 puluhan. Oke, jadi sisa cangkir yang belum digunakan adalah 33. Menyelesaikan soal cerita pengurangan. Ibu memiliki persediaan 48 piring. Sebanyak 16 piring merupakan piring plastik. Sedangkan sisanya piring keramik. Berapa banyak piring keramik milik ibu? Nah, yang paling pertama kita cari dulu kalimat matematikanya. Nah, di sini kalimat matematikanya yaitu 48 dikurang 16 sama dengan titik-titik. Seperti yang Miss katakan tadi, agar lebih mudah, kerjakan dengan cara bersusun pendek. Nah, perhatikan caranya ya. Nah, tahap pertama kita mengurangkan dulu satuannya. Nah, di sini satuannya yaitu angka 8 dan 6. Jadi, kita kurangi 8 dan 6. 8 kurang 6 sama dengan 2. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu kita kurangkan puluhannya. Nah, puluhannya di sini 4 dan 1. Jadi kita kurangkan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi 48 dikurang 16 sama dengan 32. Jadi banyak piring keramik milik ibu ada 32 buah. Menjelaskan hubungan pengurangan dan penjumlahan. Perhatikan penjumlahan berikut. 54 tambah 10 sama dengan 64. Karena 54 ditambah 10 hasilnya 64. Maka 64 dikurangi 10 akan menjadi 54 kembali. Dapat ditulis seperti ini. 64 dikurang 10 sama dengan 54. Nah, hal ini juga berlaku untuk 64 dikurangi 54 akan menghasilkan 10. Dapat ditulis seperti ini, 64 dikurang 54 sama dengan 10. Jadi hubungan penjumlahan dan pengurangan 54 tambah 10 sama dengan 64. Dan 64 dikurangi 10 sama dengan 54. Jika dibalik juga bisa. 64 dikurang 54 sama dengan 10. Jadi, kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan. Oke, jadi kita pindah ke muatan yang terakhir, yaitu SBDP. Membuat karya kerajinan dari tanah liat. Tanah liat banyak digunakan untuk hiasan. Hal ini karena tanah liat lunak dan mudah dibentuk. Selain hiasan, kita juga dapat membuat benda-benda lain untuk digunakan sehari-hari. Kerajinan tanah liat dapat dibuat menggunakan tangan. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, berikut adalah contoh kerajinan dari tanah liat. Ada hiasan yang berbentuk kodok dan ada juga pot bunga. Membuat lukisan menggunakan pasir. Selain dengan kertas dan kanvas, melukis juga dapat dilakukan dengan menggunakan pasir. Pasir dapat kita temukan di pantai. Pasir juga dijual di toko bahan bangunan, ada juga dijual di toko tanaman hias dan ikan hias. Melukis menggunakan pasir dapat dilakukan di atas tripleks,
meja, kaca, atau langsung di pantai. Berikut beberapa contoh lukisan pasir. Nah, perhatikan gambar di samping. Di situ ada seorang anak yang sedang melukis di pantai. Nah, ini contohnya. Di sini ada gambar kelinci dan ada gambar pohon. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Anandaku memahami materi pelajaran kita hari ini, mari kita mengerjakan tugas di Bupena 1D. Latihan soal subtema 4, halaman 95 sampai 96. Nah, ingat ya nak, dokumentasi tugasnya dikirim via Google Classroom. Deadline-nya hari ini, tanggal 9 April 2021, pukul 20.00 WITA atau pukul 8 malam ya nak. Jangan sampai terlambat ngumpul tugasnya. Oke, ditunggu ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat belajarnya ya meskipun dari rumah. Stay safe, stay healthy, stay at home. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.